Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah besok di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan membangun rumah di surga. Ada beberapa amalan-amalan yang kemarin sempat kita sampaikan. Yang pertama adalah membangun masjid dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu garansinya adalah rumah di surga. Nah, membangun masjid ini tidak harus dari A sampai Z, dari milih tanah bangun sampai kelar, itu enggak. Bahkan meskipun kita misalnya hanya bisa bantu untuk gentengnya saja, hanya untuk semen 1 sak, atau hanya bisa beli 1-2 kipas misalnya, kipas angin ini, itu juga masuk dalam kategori bana lillahi masjidan, yaitu membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau tak sanggup itu, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaklah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Berapa kali? 10 kali. Bisa lah, masa baca surat Al-Ikhlas 10 kali nggak bisa ya? Setiap hari kita baca 10 kali bisa, 100 kali pun bisa insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan qasran. Qasran itu artinya istana. Di mana? Fil jannah, di surga insyaallah. Maka betul kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Yang enggak mau nyumbang masjid, enggak mau baca surat Al-Ikhlas 10 kali, itu enggak mau tuh. Jadi kebangetan kalau sampai kita enggak bisa masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena Allah sudah mudahkan sekali untuk kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Serius apa enggak? Baik. Yang ketiga kemarin kita sampaikan adalah termasuk amalan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan rumah di surga adalah mengerjakan salat duha 4 rakaat dan salat qobliyah zuhur 4 rakaat. Yang keempat kemarin kita sampaikan adalah mengerjakan salat sunnah rawatib 12 rakaat itu. Qobliyah zuhur dari subuh lah ya. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat 6. Ba'diyah zuhur 2 rakaat 8. Ba'diyah maghrib 2 rakaat berapa tuh? 10. Ba'diyah isya 2 rakaat 12. Itu saja kita kerjakan, masya Allah. Allah akan siapkan untuk kita rumah di surga. Ustaz, gimana kalau ditambah dengan qobliyah maghrib? Boleh. Ditambah qobliyah isya, afdal.
Bukan berarti Ustaz itu orang bid'ah tuh. Kenapa? Dia melaksanakan ba'diyah maghrib, qobliyah maghrib sama qobliyah isya. Padahal kan dalam hadisnya 12 nggak masuk itu qobliyah maghrib, qobliyah isya. Nah, ini salah ya. Qobliyah asar nggak ada hadisnya. Maksud saya dalam hadis ini. Tapi ada hadis yang lain, maka boleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal adzan." Antara dua azan itu ada salah. Dua azan itu apa? Azan pertama yaitu azan dukhulu waqtis salah. Azan kedua adalah azan pertama adalah menginformasikan masuknya waktu sholat. Azan kedua adalah iqamah. Gitu. Jadi antara azan dan iqamah itu ada sholat. Maka boleh sholat qobliyah maghrib, qobliyah asar, dan qobliyah isya. Meskipun dalam hadis ini tidak disebutkan itu ya. Baik. Nah yang kelima, amalan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan rumah di surga adalah tarkul mira. Apa itu? Meninggalkan debat. Wa in kana muhiqqan, meskipun benar. Waduh. Jadi meskipun benar, kita nggak mau berdebat. Kenapa? Debat hanya jadi debat kusir, berantem, bertengkar, tidak mendatangkan masalah. Meskipun kita benar, kita tinggalkan, ngalah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan debat padahal dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan rumah di tengah surga. Tadi rumahnya di pinggiran tepian surga. Sekarang di wasatil jannah, di tengah surga. Untuk siapa? Liman tarakal kadzib, bagi orang yang meninggalkan dusta, wa in kana mazihan, meskipun hanya untuk bercanda. Meninggalkan dusta meskipun bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan rumah di surga yang paling tinggi. Masya Allah. Untuk siapa? Liman hassana khuluqahu, untuk orang-orang yang memperbagus akhlaknya. Masya Allah. Kita maunya di pinggir, di tengah, atau yang paling tinggi. Saya kalau paling tinggi takut susah turunnya Ustadz, nggak ada tangga. Itu di dunia. Kalau di surga, a'lal jannah menunjukkan kemuliaan. Masya Allah. Nah ini termasuk amalan yang ternyata itu bisa mendatangkan kebaikan yang begitu luar biasa, mendapatkan rumah di surga. Kebanyakan kita menyepelekan ini nih, berdebat. Ya Allah, debat kusir. Bahkan kadang-kadang debatnya tidak dilandasi dengan ilmu, hanya dilandasi dengan syahwat. Dia tidak ingin mencari kebenaran, hanya ingin mencari pembenaran dan ingin diakui bahwa dia menang. Karenanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu melarang anak-anaknya untuk berdebat. Kata beliau, qalilun naf'uhu, karena berdebat itu sedikit manfaatnya. Berdebat sedikit manfaatnya. Mungkin ada ya menyampaikan itu, tapi kalau berdebat itu sedikit manfaatnya, tapi besar madaratnya untuk memecah persatuan. Debat tuh banyak, apalagi zaman sekarang, zamannya media sosial. Waduh, itu hampir di semua grup ada aja yang berdebat. Yang diperdebatkan kadang-kadang yang bukan dia ahlinya gitu. Memperdebatkan tentang fatwa, memperdebatkan dengan tentang apa misalnya ya, corona lah ya, langsap dan seterusnya. Yang satu bukan ahli fikih, yang satu bukan ahli kesehatan. Secara kesehatan kagak ngerti, secara fikih apalagi. Tapi berdebatnya udah kayak dia paling ulama ya. Berdebatnya udah kayak paling dia ahli kesehatan. Masya Allah. Nah, ini hati-hati kita ya. Yang benar aja kita diperintahkan untuk meninggalkan debat. Apalagi kalau salah, nggak pakai landasan ilmu. Apalagi modalnya cuma copas. Copy paste, udah tuh apa namanya, makalah atau apa kali ya, banyak, panjang sekali tuh, di copy paste, di copy, di paste di grup.
Orang juga bacanya Pak panjang begitu. Lanjut seterusnya, lanjut lagi terus panjang betul ya. Tapi ada sebagian orang itu yang mungkin senang membaca, dibaca dari A sampai Z. Setelah dibaca semua dia tunjukkan kekeliruannya. Ini. Pak, ini benar. Ini kok salah, ini keliru. Oh iya ya. Oh mohon maaf, saya juga cuma dapat dari grup sebelah. Ya grup cuma sebelah diambil. Kadang dia nggak baca isinya Pak, baca judulnya doang. Oh ini kayaknya keren nih. Share. Masya Allah. Itu hanya menimbulkan perdebatan, dojah. Terjadi apa namanya? Keributan di tengah-tengah umat. Nah ini bahaya justru. Ada orang yang hobi sekali. Itu semua grup yang dia ikuti pasti dia menyebabkan debat di situ. Grup alumni sekolahnya dia yang jadi pemantik perdebatan di situ. Grup RT dia juga yang paling ribut di situ. Grup masjid dia yang paling rame. Allah billah. Apa yang mau dicari? Nggak ada. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita akhlak. Kata beliau, ma nazartu ahadan, tidaklah aku mendebat berdiskusi dengan seseorang fa ahbabtu an yukhti, lalu aku berharap dia salah. Enggak, justru aku ketika berdebat dengan orang, berdiskusi, adu argumen dengan orang, aku berharap aku yang salah. Subhanallah. Sehingga tidak ada perasaan menang gitu, merasa puas karena telah mengalahkan orang. Ya Allah, ada orang belajar, motifnya ditanya, Pak, kenapa belajar bahasa Arab? Iya, saya kemarin kalah debat. Gara-gara saya nggak ngerti bahasa Arab, maka saya belajar supaya saya bisa mendebat dia. La haula wala quwwata illa billah. Untuk apa? Itu bukan akhlak seorang muslim. Kita meninggalkan debat. Kita adu argumen, boleh adu argumen. Setelah itu, kok kayaknya kurang bermanfaat nih. Terus malah ribut. Ya sudah, tinggalkan. Selesai. Meskipun saya benar, meskipun kita benar, tinggalkan. Rasul yang memberikan garansi rumah di surga. Untuk siapa? Untuk mereka yang meninggalkan debat, diskusi yang berkepanjangan, tidak menghasilkan solusi, tapi hanya melampiaskan syahwat saja. Meskipun dia benar, saya tinggalkan, saya nggak mau ini. Nah itu rumahnya untuk dia tuh di surga, Masya Allah. Tidak lantas saya kan benar ini Ustaz, kebenaran harus disampaikan. Memang kebenaran harus disampaikan, tapi dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ini kepada agama, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah ini adalah pengetahuan yang baik. Kita mendebat orang, kita udah ngerti belum masalahnya? Kita mendebat masalah fikih, kita sudah ngerti belum usul fikihnya? Kita sudah mengerti belum cara pengambilan dalilnya? Cara istinbat hukumnya? Kita ngerti nggak khas, mutlak, muqayyad? Apaan itu Ustaz? Kalau sudah tahu apaan itu Ustaz, tinggalkan debat. Tapi kalau kita mengerti, kita paham, itu kita sampaikan. Itu pun bil hikmah, dengan cara-cara yang bijak. Wal mau'izatil hasanah, kalaupun kita harus negur, kalaupun kita harus menyampaikan sesuatu dengan hasanah, mau'izahnya itu peringatan yang baik, tutur kata yang lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada yang mengajak kita berdiskusi, berargumen, silahkan ajak dia berdiskusi, berargumen, tapi dengan cara yang ahsan, lebih baik. Masya Allah, ini akhlak nih. Karenanya pernah Umar bin Abdul Aziz lagi tawaf, tiba-tiba ada orang datang, ya Amirul Mukminin, ente itu ya melakukan kezaliman. Sebentar, kamu siapa? Saya rakyatmu yang tertindas, terzalimi. Kamu ini adalah bla 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 di depan Ka'bah. Subhanallah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Sebentar. Kamu siapa? Fulan, dan saya adalah rakyatmu. Kamu kenal saya? Iya, saya kenal. Kamu adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam yang telah melakukan kezaliman. Oh, bla bla bla, panjang gitu. Kata Umar bin Abdul Aziz, sebentar. Kamu lebih mulia dari Musa. Musa siapa? Nabi Musa alaihissalam kalimullah. Oh ya enggak lah, itu Nabi dan Rasul. Saya nggak ada apa-apanya dengan Nabi Musa. Oke. Apakah saya lebih jahat dari Fir'aun? Oh enggak, kamu memang zalim, tapi nggak sampai kayak Fir'aun lah. Taib. Nabi Musa saja nasehatin Fir'aun
Kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah, Musa, ingetin tuh Fir'aun dengan qawlan layyinan, dengan tutur kata yang lembut. Nabi Musa suruh nyampein ke Fir'aun. Fir'aun siapa nih? Pemimpin zalim, bukan hanya zalim, ngaku Tuhan. Subhanallah. Itu aja disuruh nasihatin dengan cara yang baik, tutur kata yang sopan. Kamu tidak selevel Musa, saya tidak sejahat Fir'aun. Kenapa cara nasihatinnya lebih galak daripada Nabi Musa? Kita ini kadang-kadang kebalik. Muhammadun Rasulullah, dalam surat Al-Fatih itu ya. Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Para pengikutnya, kata Allah itu, asyidda'u 'alal kufar, sesama orang-orang atau kepada orang kafir tegas, keras, berani, enggak lembek. Tapi kalau sesama umat Islam, ruhama'u bainahum, penuh kelembutan, kasih sayang, sopan santun, tutur kata yang baik, yang lemah lembut, gitu. Ini kita kebalik. Sama orang kafir, oh siapa, mau kemana? Sama orang muslim, ente kafir, ente, galaknya luar biasa. Kebalik. Kita kalau ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, mestinya begitu. Ke orang kafir itu tegas. Bukan berarti jahat, enggak, tegas, keras. Sama umat Islam, kita lembut. Tapi dia salah, meskipun dia salah, dia muslim, saudara kita. Nasihati, tegur dengan cara yang baik. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'la itu mengatakan, fadzakir in nafa'ati adz-dzikra. Berilah peringatan. In, sebagian ada beberapa tafsirnya itu. Sebagian menafsirkan in itu jika. In nafa'ati dzikra. Jika peringatan itu ada manfaatnya. Ingetin tuh orang. Kalau dengan kita ingetin dia dapat manfaat. Tapi kalau enggak usah. Kalau enggak usah. Saya sudah ngasih tahu Ustadz, saya sampaikan dengan baik-baik, tapi dia marah-marah, dia menolak, ya sudah. Jangan dipaksa. Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimur Rahman. Jadi Allah ngingetin kepada kita, silakan kasih peringatan, ingetin orang, ajak orang. Tapi kalau tidak bermanfaat untuk dia, hanya ingin menimbulkan perdebatan, permusuhan, tinggalkan, nggak usah dipaksakan. Ya. Doakan, semoga Allah berikan hidayah, atau sampaikan lagi mungkin dengan cara yang kurang lembut kemarin itu. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ma anta bimuhadditsin hadisan, ya. La tablughu uquluhum illa takun fitnatan lahum. Tidaklah kalian itu menyampaikan satu omongan, satu ucapan, satu perkataan kepada orang yang akalnya belum nyampe ke situ, kecuali omongan kita nih akan jadi fitnah buat dia. Akan jadi fitnah. Mohon maaf, umat Islam itu memang penting harus melek politik. Tapi tidak semua orang harus tahu masalah politik. Setuju nggak? Tidak harus tahu masalah politik. Karena ada orang-orang yang nggak cakap menyelesaikan masalah politik. Makanya Rasulullah SAW itu punya sahabat ring 1, ring 2 dan seterusnya. Untuk permasalahan-permasalahan krusial yang diajak diskusi oleh Rasulullah, semua sahabat atau beberapa sahabat. Beberapa saja. Ketika terjadi perang Khandaq. Sebelum terjadi perang Khandaq, Rasul mengajak 7 sahabat. Yang kemudian kita kenal masjidnya Masjid Sab'ah. Cuma 7. Sahabat apa cuma 7? Banyak. Ribuan. Yang lain kemana? Kenapa nggak diajak? Karena yang lain tidak mesti tahu permasalahan krusial dalam masalah umat Islam. Cukup jadinya aja, matangnya aja, mentahnya nggak perlu diajak. Ini enggak. Semua masalah yang ada di negara ini disampaikan di grup, disampaikan di sini, sampaikan di semua grup. Mau ngerti nggak? Pokoknya sampaikan. Begitu dinolak, tolong jangan bahas politik di grup. Anti politik nih. Umat Islam harus melek politik. Betul, umat Islam harus melek politik. Tapi tidak semua orang harus tahu masalah apa yang terjadi. Cari orang-orang yang memang ahli dalam bidang politik, memiliki kapabilitas, memiliki jalur untuk menyelesaikan permasalahan politik, ngumpul bareng bikin satu grup. Silakan itu.
Tapi kalau grup masjid, grup ibu-ibu pengajian, ya Allah, udah mikirin masalah belanja aja udah stres, Bu ya. Tambah harus mikirin negara lagi. Capek. Akhirnya yang terjadi adalah kekacauan. Tidak berarti semua informasi orang harus tahu. Nah, ini penting. Tidak berarti semua informasi yang kita tahu orang pun harus tahu, meskipun itu kebenaran. Kita belajar dari Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Siapa Imam Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas ini itu pendiri mazhab Maliki. Mazhabnya Maliki. Imam Malik bin Anas. Kata para ulama, di zaman beliau itu ada ulama yang ada seorang alim. Itu lebih alim, lebih pintar, lebih banyak, lebih luas ilmunya dibandingkan Imam Malik. Siapa itu? Imam Al-Laits. Kata para ulama, Al-Laits afqahu min Malik. Imam Al-Laits itu lebih alim, lebih banyak ilmunya dibandingkan Imam Malik. Tapi kenapa Imam Malik yang menjadi lebih terkenal, lebih dimuliakan dan dihormati? Bahkan beliau itu memiliki karismatik yang begitu dahsyat. Gubernur itu ketemu Imam Malik gemeter. Begitu dikirimkan Imam Syafi'i untuk belajar ke Imam Malik, diantar oleh pengawal dari kerajaan itu, marah Imam Malik. Apa-apaan ini? Kalau mau belajar, belajar aja di sini, nggak perlu diantar-antar pakai pasukan-pasukan tentara begini. Maka Imam Syafi'i yang cerita, wah Imam Malik, saya ini seorang yatim, nggak punya bapak. Ibu saya seorang single parent lah. Sementara kalau ngantar saya ke sini dengan perjalanan yang jauh, nggak mungkin seorang wanita sendirian mengantar anaknya yang jauh. Saya punya paman saya lah itu dari kegubernuran lah kalau kita sekarang. Beliau nggak bisa ngantar saya ke sini, maka beliau untuk menghormati dan memuliakan kau, jangan sampai ada anak datang belajar selonong boy, barat kita kalau bahasa sekarang. Mestinya kan diantar oleh orang tuanya, diserah terima kan, Ustadz, Syekh, nih anak saya belajar, mesti begitu. Jangan sampai saya datang sendirian, nggak ada yang mengantar karena nggak bisa, maka adalah pengawal ini. Luluh hatinya. Imam Malik itu nggak pernah pantang itu, dipanggil ke istana, mau meminta fatwa. Apa kata Imam Malik? Yang butuh fatwa saya atau raja? Saya atau pemimpin? Ya pemimpin. Kesini datang, jangan saya datang ke sana. Luar biasa. Imam Malik tuh, karismatiknya tuh. Padahal kata ulama, Al-Laits afqahu min Malik. Imam Al-Laits lebih alim daripada Imam Malik. Tapi karismanya Imam Malik mengalahkan Imam Al-Laits. Apa yang menjadi kelebihan Imam Malik? Kata para ulama, karena Imam Malik itu la yuhaddits kullama sami'a. Karena tidak semua ilmu, pengetahuan, hadis yang ditahu oleh Imam Malik itu disampaikan. Ternyata itu rahasianya. Jadi Imam Malik punya pengetahuan, tidak semua pengetahuannya langsung ditransfer ke semua orang dan ke sembarang orang. Sementara Imam Al-Laits tidak memiliki kelebihan ini. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang itu dicap sebagai pembohong. Kapan? Ketika dia dapat informasi langsung disampaikan. Dapat informasi disampaikan, dapat disampaikan tanpa cek and recheck dan cross check. Tapi kan yang saya sampaikan benar, betul. Yang kita sampaikan benar, informasinya valid. Tapi tidak semua orang berhak dan harus tahu informasi itu. Maka disaring. Ini pantas nggak nih informasi ini saya sampaikan di masjid? Layak nggak nih disampaikan di grup jamaah? Atau sebaiknya kepada pengurus saja? Atau sebaiknya kepada ustadz saja? Atau sebaiknya kepada beberapa orang? Meskipun informasi itu benar, tidak mesti harus kita sampaikan ke semua orang. Imam Malik hadis loh. Hadis ini, hadis Nabi. Di mana letak bohongnya? Nggak ada. Tapi itu saja Imam Malik menyaring dulu tuh. Itu yang menyebabkan dia mulia. Insya Allah. Kita cuma informasi nemu di internet. Dan kebanyakannya hoax beritanya. Tanpa kita cross check dulu. Oh pokoknya dapat dari internet. Ini beritanya nih begini. Dari mana? Siapa yang nulis itu? Pokoknya ada. Pokoknya ada gimana ceritanya? Kita harus cek ini siapa penulisnya. Dia ahli apa enggak. Terus apa media beritanya. Kadang medianya nggak dicek. Media abal-abal dia masukin di situ. Ya. Jadi meninggalkan debat meskipun benar itu adalah termasuk perbuatan mulia, termasuk akhlak seorang muslim, garansinya rumah di surga. Masya Allah.
Kita belajar nih etika, akhlak berdebat dari sahabat mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Ketika perang Badar, itu kan umat Islam menang, Pak. Orang-orang kafir Quraisy selain mereka kalah, ada di antara mereka yang ditawan. Jadi tahanan perang, sekitar 70 orang. Ini pertama kali perang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini selama hidup beliau, peperangan itu ada yang beliau ikuti namanya ghazwah. Ada yang beliau tidak ikut namanya sariyah. Itu totalnya ada 77-an lah. 50 sariyah Rasul nggak ikut perang, 27 Rasul ikut ghazwah namanya. 77 pertempuran. Nah, perang pertamanya itu perang Badar. Meskipun sebelum perang Badar ada muqaddimah lah ya, tapi tidak dianggap sebagai perang yang besar. Begitu pertama kali perang langsung menang, ada tawanan. Rasul nggak tahu nih apa yang mesti dilakukan terhadap tawanan ini. Maka Rasul ajak beberapa sahabat untuk urun rembuk, musyawarah. Wahai para sahabat, silakan ajukan usul. Kita mesti berbuat apa nih sama tawanan ini? Tahanan ini mesti kita apain? Umar langsung angkat tangan. Saya Rasul. Baik, silakan Umar. Apa usulmu? Ya Rasul, nggak usah pusing-pusing, repot-repot. Penggal aja tuh kepala semuanya tuh. Selesai. Umar tuh. Jadi 70 ini kita apain? Penggal lehernya, selesai. Biar mereka tahu Islam itu izzahnya tinggi luar biasa. Kata Rasul, taib. Usul ditampung Umar. Sahabat lain ada yang berusul, ada yang berpendapat. Abu Bakar. Ya Rasul, saya berpendapat berbeda dengan Umar. Taib, apa pendapatmu Abu Bakar? Ya Rasul, gimana kalau tawanan ini kita biarkan mereka untuk menebus, keluarganya menebus mereka. Jadi keluarganya di Mekah kirim tebusan untuk membebaskan para tawanan ini. Kalau yang nggak punya uang bagaimana? Kalau yang nggak punya uang ya mereka menebus dirinya dengan apa? Dengan ilmu. Mereka mengajarkan anak-anak kita baca tulis, ya minimal misalnya 10 orang sudah bisa baca, bebas. Kira-kira kalau kita di posisi Rasulullah, terima usulnya Umar apa Abu Bakar, Bapak Ibu? Abu Bakar lah ya, Abu Bakar. Ini lebih bijak nih kelihatannya. Umar penggal aja. Kalau penggal di situ ada menantunya Rasulullah sebagai tawanan. Siapa itu? Abul As, suaminya Zainab. Penggal tuh. Kacau ya. Zainab masih mana? Zainab masih di Mekah. Masya Allah. Sampai akhirnya kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pendapatnya Abu Bakar radhiyallahu an. Oke, saya ikut pendapatnya Abu Bakar. Tawanan ini suruh nebus. Maka keluarganya di Mekah menebus. Termasuk Abul As ditebus oleh putri Rasulullah Zainab. Apa tebusannya? Kalung. Pernikahan mereka yang merupakan hadiah dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka begitu dikumpulkan tuh tebusan itu, Rasul lihat, ini kalung saya kenal betul nih. Karena kalung itu adalah pemberian istrinya kepada putrinya. Dipakai untuk menebus suaminya yang tertawan dalam perang Badar. Maka Rasul datang kepada para sahabat, boleh nggak saya punya satu permintaan? Apa ya Rasul? Nggak tinggi begitu. Apa ya Rasul? Dari semua tebusan ini saya nggak butuh. Tapi satu kalung itu boleh nggak? Kalau kalung itu saya ambil untuk saya. Kenapa ya Rasul? Karena kalung ini adalah kalung yang sangat dicintai oleh Ibunda Khadijah, saking cintanya diberikan kepada putri tercintanya dalam pernikahannya itu. Masya Allah. Sahabat langsung nangis, ya Rasul jangankan kalung, semua tebusan ini kau ambil, kami rela, kami ridha, jangankan cuma kalung. Enggak, saya kalung aja. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi Rasulullah SAW mengambil pendapatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu menarik tebusan. Lalu apa yang terjadi? Turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 67 68. Ditegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh.
turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Terus lanjutan ayatnya, laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadtum 'adzabun 'adzim. Kata Allah, tidak layak, tidak pantas seorang nabi memiliki tawanan kemudian mengambil tebusan dari tawanan itu sebelum Allah kukuhkan posisinya di atas muka bumi. Kalian menghendaki dunia, harta yang gak seberapa, Allah menghendaki akhirat. Kalau bukan karena sudah menjadi qada dan qadarnya Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa itu, sungguh disebabkan kalian mengambil pendapat itu, yaitu maksudnya menerima tebusan, menyebabkan kalian disiksa atau dilahap api neraka. Maka turun ayat ini, teguran langsung kepada Rasulullah. Rasul nangis. Abu Bakar datang ke masjid di subuhnya itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis. Maka Abu Bakar bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" "Ya Rasul, kenapa kau menangis?" Apa jawab Rasulullah? "Abu Bakar, keliru kita, salah kita." "Apa sih yang salah ya Rasul?" "Apa yang keliru? Mestinya para tawanan itu kita penggal aja kepalanya, selesai. Kita mengambil tebusan, harta, dunia." Allah marah ternyata itu. Ya Allah. Maka mendengar itu Abu Bakar apa yang beliau katakan? Beliau langsung menangis lebih kencang dari tangisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasul, ini salah saya. Coba kemarin saya nggak ngomong, saya kemarin nggak usul. Kau mungkin tidak akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Nangis lebih kencang dari tangisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis dua-dua. Nggak lama datang Umar bin Khattab, melihat dua sahabat yang menangis bingung. "Ma yubkikuma?" Bismillah. Melihat dua sahabatnya menangis, Umar bertanya, "Ma yubkikuma? Apa yang membuat kalian berdua menangis?" Apa jawab Rasulullah? "Wahai Umar, sadaqta." "Umar, ente benar." "Benar apanya ya Rasul?" "Mestinya kemarin para tawanan itu kita penggal aja, selesai urusan." "Loh, memang kenapa ya Rasul?" "Dengan saya ambil pendapatnya Abu Bakar, saya ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya saya ikut pendapat ente." Subhanallah. Kira-kira Bu, Pak, kalau kita di posisi Umar apa yang kita katakan? Bukati juga apa? Gak dengerin sih. Makanya, mentang-mentang saya bukan siapa-siapa, pendapat dia yang diambil. Sekarang tahu kan siapa yang benar kan? Tahu kan siapa yang benar? Kira-kira begitu Pak ya? Subhanallah. Tapi lihat Umar bin Khattab, akhlak beliau Masya Allah luar biasa. Beliau tidak merasa benar. Yang terjadi sebaliknya, beliau menangis lebih keras daripada tangisannya Abu Bakar dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasul, ini salah saya. Coba kemarin saya diam aja nggak ngomong. Cuma Abu Bakar yang berusul, cuma Abu Bakar yang ngomong berpendapat. Mungkin kau tidak akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Masya Allah. Ini akhlak tuh, dahsyat. Tidak merasa paling benar dan tidak merasa ingin dianggap benar. Subhanallah, itu akhlak tuh. Mestinya begitu. Maka garansinya, Masya Allah, rumah di surga. Kita ini banyak sekali ya hobi sekali berdebat, berdiskusi yang kita juga nggak tahu manfaatnya. Tinggalkan debat, karena debat itu qalilun naf'uhu, sedikit manfaatnya. Debat itu menghilangkan keberkahan ilmu. Meskipun alim dia berilmu dia, tapi kalau kerjanya debat, ilmunya nggak berkah. Kenapa? Karena ilmunya hanya dipakai untuk membuatnya sombong, merasa menang, merasa benar, keberkahannya hilang. Dan debat itu hanya akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Mudah-mudahan setelah ini kita meminimalisir. Kalau tidak, nggak bisa ninggalin debat sama sekali. Meminimalisirlah. Jangan di mana kita berdebat, karena Rasul yang memberikan garansi. Meninggalkan perdebatan meskipun benar, ternyata itu garansinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, yang keenam, amalan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan rumah di surga adalah mengucapkan alhamdulillah dan istirja ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Idza mata waladul abdi
Qala Allahu li malaikatihi qabadtum walada 'abdi. Ketika anak seorang hamba, seorang manusia meninggal, Allah akan tanya kepada malaikat pencabut nyawanya itu, apakah kau cabut nyawa hambaku, nyawa dari anak hambaku? Fayaquluna na'am. Malaikat menjawab, iya ya Allah. Qabattum samrata fuadihi. Kau cabut nyawa pelipur laranya, buah hatinya. Iya ya Allah. Ma'adza qala 'abdi? Apa yang diucapkan hambaku ketika kau cabut nyawa anaknya, yang merupakan permata hatinya, pelipur laranya itu, apa yang dia ucapkan? Lalu kata malaikat, fayaqulu hamidaka wastarja'aka. Dia memujimu dan mengucapkan istirja. Istirja itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Anaknya meninggal, anggota keluarga yang dia cintai meninggal, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahnya bukan karena udah bosan, bukan, beda ya. Alhamdulillah, mati juga tuh laki yang zalim misalnya, itu lain. Ini alhamdulillahnya apa? Alhamdulillah ya Allah, kau lebih sayang dia, kau lebih cinta dia, maka kau ambil. Jadi alhamdulillah ini kita sampaikan kemarin itu tidak hanya dalam kondisi senang, bahkan kondisi susah, kondisi sulit pun, kalau orang masih bisa mengucapkan alhamdulillah, wah itu yang terbaik. Jadi anggota keluarga meninggal, dia mengucapkan alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillahnya bukan alhamdulillah bahagia ya. Jangan sampai nanti jadi dalih dan dalil. Orang suami istrinya meninggal, matanya nangis, mulutnya senyum. Loh, kenapa Pak? Mata menangis, mulut senyum. Menangis karena saya kehilangan dia, Ustaz. Senyum karena berarti saya sudah boleh nikah lagi. Kemarin saya mau nikah lagi, kata istri saya, silahkan papa nikah lagi, tapi langkahi dulu mayat saya. Sekarang dia sudah meninggal, Ustaz. Nah itu lain, bahasa beda yang itu ya. Ini tetap mengucapkan alhamdulillah meskipun musibah menimpanya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikatku, kau cabut nyawa anaknya, kau cabut nyawa dari pelipur laranya, dari buah hatinya, tapi dia masih sempat menyanjung dan memujiku, maka ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Tolong siapkan untuknya sebuah rumah di surga dan kasih nama rumah itu adalah Baitul Hamdi, rumah pujian. Insyaallah. Anggota keluarga kita meninggal, kita mengucapkan istirja, lalu tetap mengucapkan alhamdulillah, itu kita sedang menyiapkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi seorang muslim ini betul ya, apapun kondisinya itu selalu baik buat dia. Ajaban li amril mukmin. Alangkah menakjubkannya perkara orang beriman itu. Kebaikan ataupun kesulitan dalam hidupnya tetap mendatangkan kebaikan. Ketika dia ditimpa musibah, sabar. Dia bersabar, maka musibahnya jadi kebaikan untuk dia. Ketika dia mendapatkan nikmat, syakar, dia bersyukur, maka nikmatnya jadi kebaikan untuknya. Ya Allah, luar biasa. Siapa nih orang yang bisa bersyukur? Tentu mereka adalah orang-orang yang selalu hatinya lembut. Siapa orang yang hatinya lembut? Tadi yang meninggalkan perdebatan. Orang-orang yang demennya debat, hatinya itu keras. Perdebatan itu kata Imam Syafi'i, perdebatan hanya akan membuat qaswatul qulub, qalbun jadi keras. Orang yang suka debat tuh qalbunya keras. Orang yang qalbunya keras itu sulit mendapatkan hidayah. Orang yang sulit mendapatkan hidayah berat untuk bersyukur kepada Allah, sulit untuk bersabar ketika ditimpa musibah. Nah, tapi orang-orang yang biasa meninggalkan debat, dia menang, dia punya haknya, tapi tanazul anil haknya, dia meninggalkan itu berarti dia sedang berupaya melembutkan kalbunya. Tapi kalau yang ngotot, dia ingin memperturutkan hawa nafsunya, keras kalbunya jadi. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah amalan berikutnya yang mendapatkan garansi rumah di surga adalah ketika kita memasuki pasar, kita baca doa. Karena pasar ini termasuk tempat yang tidak terlalu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling disenangi adalah masjid, majelis ilmu, tempat-tempat ibadah, itu paling disenangi. Pasar bukan berarti
Haram ya, nggak haram enggak. Tapi orang yang kalau selalu senang berada di pasar, ini bukan termasuk orang yang menjaga iffah. Kecuali memang dia pedagang di pasar, itu lain lagi. Saya harus ke pasar Ustaz, kenapa? Karena saya memang pedagang, harus di pasar jualan saya. Silahkan. Maka kenapa pasar itu termasuk tempat yang kurang disukai? Karena di situ ada penipu, di situ ada pembohong. Penipu itu siapa? Barang bagus, padahal barang reject. Murah. Berapa harganya nih? 200.000 aja, 200.000. Aduh, mahal banget. Boleh 100.000 nggak? Modal aja nggak dapet Pak, 100.000. Padahal modalnya cuma 50.000. Begitu dibilang 100.000, modalnya aja nggak dapet. Bohong. Oh, di pasar tuh banyak sekali tuh. Nipu, pembohong. Maka setan demen bener ada di pasar. Jadi kalau orang demen di pasar, padahal dia tidak punya kepentingan yang penting di pasar, senang aja memang di pasar itu. Nah, hati-hati tuh. Hati-hati. Maka bagaimana supaya kita terhindar? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita baca doa. Apa doanya? Yang saya berikan di makalahnya itu. Man dakhala suq faba'a fiha washtara. Barang siapa yang masuk ke pasar, kalau enggak dia jualan berarti dia beli. Sekarang ada jualan enggak, beli juga enggak, tapi demen di pasar. Ngapain? Numpang heran aja. Mall itu bukan untuk belanja dia. Cuma jalan-jalan aja. Ada yang dibeli enggak? Cuma lihat-lihat gitu. Nah, ini hati-hati tuh. Demen ke pasar. Ramai divaksin. Kenapa? Supaya bisa ke mall. Salah niatnya ya. Kenapa kita vaksin? Hilaf masalah hukumnya. Oke lah itu biar para ulama yang membahas. Kita minimal. Kenapa Anda divaksin? Karena saya ingin beribadah kepada Allah lebih leluasa. Itu motifnya. Bukan supaya bisa ke mall. Ini vaksin supaya bisa ke mall. Salah lah. Vaksin saya supaya ke masjid. Saya nggak lagi khawatir di samping saya orang sholat tidak pakai masker, saya nggak khawatir. Karena mudah-mudahan saya sudah 3 kali lebih kuat dibandingkan yang tidak divaksin, supaya tidak terkontaminasi virus misalnya. Itu supaya ibadah saya lebih nyaman, supaya saya lebih leluasa datang ke tempat rumah-rumah Allah, ke majelis ilmu. Itu motif kita, bukan supaya bisa mall. Tapi memang kalau bukan begitu orang jadi malas divaksin. Coba kalau peraturannya tidak boleh ke masjid kecuali sudah divaksin, sepi masjid. Jadi datang. Kenapa nggak ke masjid? Habis harus divaksin. Saya nggak mau divaksin, nggak ke masjid. Tapi kalau dibilang tidak boleh masuk mall kecuali sudah divaksin, orang berbondong-bondong harus divaksin. Insyaallah. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang masuk ke pasar untuk jualan ataupun untuk membeli sesuatu, lalu dia membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya. Lahul mulku, baginya lah kerajaan, walahul hamdu, dan baginya lah segala pujian. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan segala sesuatu atau atas segala sesuatu Allah Maha berkuasa. Jadi baca tuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, diapalin Bapak Ibu nih. Kita masuk mall, kita masuk pasar, apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan mencatatkan untuknya alfi, 1000, artinya sejuta. Sejuta kebaikan, sejuta pahala. Masya Allah. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah akan hapuskan sejuta dosanya. Wa bana lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Nge-mall ngapus sejuta pahala, terus menambahkan sejuta pahala, menghapus sejuta dosa, dan mendapatkan rumah di surga. Masya Allah. Jadi nge-mall bukan cuma ngabisin sejuta rupiah, tapi menghabiskan sejuta dosa. Bagaimana caranya? Baca doa. Apa doanya? La ilaha Allah. Terus wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Harus dihafal nih. Bagi yang mau nge-mall, mau ke pasar. Tapi kalau Ustaz, saya mah jarang nge-mall, jarang ke pasar. Udah baca doa, Allahumma ftah lana abwaba
rahmatik. Doa masuk apa itu? Masjid. Yang jarang ke masjid kagak tahu itu doa apaan. Baik. Yang terakhir, waktu sudah mau habis ya. Yang terakhir mendapatkan rumah di surga adalah mereka yang menutup celah dalam saf salat. Jadi lagi salat, di depan ada saf yang kosong. Maka kita maju dari belakang, maju ke depan untuk mengisi saf. Itu orang yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Apa hadisnya? Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Man sadda furjatan, barang siapa yang menutup suatu celah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan menyiapkan sebuah rumah di surga untuknya, wa rafa'ahu biha darajah, dan Allah akan tinggikan derajatnya satu digit. Masya Allah. Siapa yang mengisi saf yang kosong yang di belakang? Ini ada saf berjamaah, ada satu jamaah misalnya batal, wudunya dia keluar, kan kosong tuh. Siapa yang ngisi saf yang kosong ini? Bukan yang samping kiri atau samping kanan, tapi yang belakang. Yang belakang maju. Ustaz agak jauh nih jalannya, saya kalau maju saya melangkah mungkin lebih dari 3 gerakan. Boleh apa enggak? Boleh. Bahkan kalau bapak ibu bawa tas kan taruh di bawah tuh. Saya ngisi ke depan Ustaz, tapi ada tas saya di bawah, ada HP. Gimana caranya saya jalan? Ambil tasnya dan HP-nya bawa ke depan, pindah. Batal sholatnya enggak. Jangan kita maju, tasnya ditinggal di belakang. Itu enggak khusyuk Pak. Rukuk Allahu Akbar, tas aman apa enggak? Aman. Nanti sujud, tas masih ada apa enggak? Enggak khusyuk. Ambil tasnya bawa ke depan. Ini termasuk gerakan yang dibolehkan dalam sholat meskipun melebihi 3 gerakan. Kenapa? Lidarurah. Ngisi saf, boleh. Apalagi matiin handphone. Ada sebagian jamaah kita, terutama sholat Jumat nih, banyak sering sekali ya, terutama anak muda. Sholat Jumat, dia bawa handphone, lupa untuk di silent. Padahal imam sudah bilang, luruskan dan rapatkan safnya. Yang bawa alat komunikasi mohon untuk di silent atau dinonaktifkan. Di dinding masjid sudah ditulis, Anda sedang komunikasi dengan Allah, putuskan semua hubungan dengan makhluk. Tetap aja itu ya, kan lupa. Begitu sudah sholat, waladhdallin, amin. HP-nya ada yang nelpon, udah ringtone-nya amin lagi Pak. Sakitnya tuh di sini. Itu sampai ini dibiarin aja. Kenapa dibiarin? Takut bergerak, banyak gerakan lebih dari 3 gerakan Ustaz. Itu boleh. Ambil HP itu matikan. Jangan ambil HP lihat, siapa semua itu batal. Ambil matikan ya. Daripada mengganggu satu masjid. Itu termasuk gerakan yang dibolehkan. Ustaz bukan di kantong, HP-nya dibawa. Nanti selesai berkurang dong khususnya. Siapa suruh bawa HP ke masjid? Siapa suruh tidak di silent atau nonaktifkan? Baik. Jadi menutup celah ketika sholat termasuk amalan yang insya Allah menyebabkan kita mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang insya Allah bisa menyebabkan kita mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan mengamalkannya, sehingga mungkin sedikit amal ibadah yang kita lakukan, tapi mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita ditempatkan di surganya Allah bertetangga mudah-mudahan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian.